عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal hadirun wal hadirat. Demikian juga para pendengar, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam ini sungguh kita masih mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmatul afiyah, sehat. Kemudian nikmat di atas sunnah, di atas jalannya dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita syukuri dengan terus kita belajar dan belajar, terutama yang berbicara tentang akidah. Karena rusaknya segala sesuatu berangkat dari akidah, dan baiknya segala sesuatu juga berangkat dari baiknya akidah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad kita ada segumpal daging atau segumpal darah. Ya, daging yang ukurannya bisa yumdagh, dikunyah. Idza saluhat, kalau dia baik, saluha sair amali atau sair jasadi, baik semua anggota badannya. Wa idza fasadat, tetapi kalau dia rusak, rusak seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalb, itulah dia jantung hati kita. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali melanjutkan insyaallah taala masih di dalam syarah kitab tauhid, dan masih pada bab yang ke-19, sebab kafirnya anak Adam dan sebab keluarnya anak Adam atau anak Adam meninggalkan agama mereka gara-gara sikap ghulu. Sikap apa? Ghulu. Ya, sikap ghulu di dalam beragama. Kalau dalam bahasa kita dikatakan ekstrim, berlebihan, melampaui batas, keterlaluan, kefanatikan. Inilah yang dikatakan ghulu.
ya, atau dinamakan juga radikal. Dalam bahasa Islamnya dikatakan apa? Ghulu. Nah, sekarang bagaimana Islam akan dituduh ekstrim, sementara Islam mengharamkan ekstrim, ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Maka Allah Azza wa Jalla sifati Islam, sifati pembawa Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, ay khiyaran udula, umat yang terbaik, umat yang adil, tidak memiliki sikap ghulu, ekstrim, radikal, tidak juga memiliki sifat jafa, mengentengkan atau meremehkan. Inilah dikatakan al-wasatiyah. Baik, pada malam ini akan kita ambil bagaimana Islam memerangi sikap ekstremisme, sikap ghulu, sikap melampaui batas. Tadi babnya disebutkan sebab kafirnya anak Adam gara-gara sikap ghulu, sikap melampaui batas. Sebab keluarnya anak Adam atau sebab anak Adam meninggalkan Islam gara-gara melampaui batas, ia berlebih-lebihan, keterlaluan, lebih dari batasan syariat. Kita akan ambil dua dalil bagian akhir dari bab ini. Dalil yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan demikian juga Imam An-Nasa'i, dengan lafaz dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, dengan lafaz qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Jadi Nabi Tamuni tiba sahabat Ibnu Abbas ghadata jam'in, kapan? Di pagi hari, di saat orang melontar Jumratul Aqabah. Haji Abdul Salam, tanggal berapa orang melontar Jumratul Aqabah? Berapa? Tanggal 10, barakallahu fiik. Atau hari Raya Idul Adha, dinamakan nama lainnya Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari yang paling afdal di sisi Allah. Yaumun Nahar, thumma Yaumul Qar, hari penyembelihan, kemudian hari Mina. Ini hari yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, hari yang paling afdal tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kemudian setelahnya tanggal 11, 12, 13. Itu kalau berbicara tentang hari yang paling afdal, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Abu Sahrul, kalau malam yang paling afdal malam apa? Mas Sahrul,
Kelam apa? Malam nisfu Sya'ban. Luar biasa Bu Sahrul. Masya Allah. Mamikas. Kelam apa? Kelam 17 Agustus. Luar biasa Mamikas ini. La ilaha illallah. Bapak Jasbullah. Lailatul Qadar. 17 li nah. La ilallah. Ya girang 17-an luar Mamikas kah? Ya, bisa Abu Sahrul masih girang nisfuan ruan ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Malam qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana mau disamakan dengan 17 Agustus ini mami ini? Nah, ya kan aku naming ini. La ilaha illallah. Baik. Jadi pada pagi itu Nabi perintahkan Ibnu Abbas, halummal qutli. Hai Ibnu Abbas, pungutkan aku batu. Mungut batu di Mina. Boleh. Tidak mesti mungut batu di mana? Muzdalifah. Ini si girang haji no. Yang sudah berangkat haji. Jadi nggak mesti mungut batunya di Muzdalifah. Ini datang dari Mina, datang dari Arafah, langsung turun mungut batu. Salat belum? Ya, seharusnya jamaah haji malam hari raya dari Arafah setelah wukuf datang ke Muzdalifah, salat maghrib dijamak dengan isya, tidur, jangan pikirkan batu. Lagu jamaah haji ente batu doang pikirangna. Ini pagi ini para jamaah. Dikatakan ya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya halummal qutli. Ibnu Abbas, pungutkan aku batu. Ya, dan ini berhak al-alim sekaligus membimbing murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, al-adab dan khidmat kepada orang berilmu. Pungutkan aku ya Ibnu Abbas. Nabi mendidik. Pungutkan batu. Falaqadtu lahu hasayatin min hasal khadfi. Maka aku ambilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerikil-kerikil seukuran khadf. Ya, kecil, ya, ukuran misalkan jagung atau ukuran tolang bagi yang ukurannya kalau ngelempar orang tidak sakit lah, kecil, kerikil kecil, jagungan lah. Pungutkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma wada'ahunna fi yadihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di tangannya kerikil-kerikil jagungan ini, Pak Lui, berapa kerikil yang akan dilontar pada tanggal 10? Hah? 21 katanya Pak Lui. Harap maklum Pak Lui karena belum berangkat haji. Yang sudah haji kita coba. Lamun dena tahu jangan ngulangin lalu Malik. Haji Hamdun berapa? 7. Barakallahu fiik. Khusus ini tanggal berapa 10? Karena dia akan melontar Jumratul Aqabah saja. Jamarah tempat lontaran yang paling jauh dari Mina. Kalau dari Mekah paling dekat. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan di tangannya kerikil-kerikil kecil itu. Ya, kalau ditakar seperti ini para jamaah.
Ya, seperti ini. Nah, dengan ini. Ya, kalau ditakar seperti ini. Kecil apa tidak? Ukurannya orang kalau kena nggak sakit. Baik. Qala, Nabi bersabda setelah memegang kerikil itu para jamaah, "Na'am bi amsali haula wa iyyakum bi amsali haula." Seperti inilah yang kalian gunakan untuk melontar. Ya, ukuran jagungan atau kacang. Ya, kacang tanah itu para jamaah. Ukuran kacang tanah. Ya, atau paling besar sudah ukuran apa? Biji asam, tolang bage. Besar sudah itu. Bi amsali haula, dengan ukuran seperti ini kalian gunakan melontar. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhkanlah sikap melampaui batas dalam beragama. Masya Allah. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Berarti apa? Melontar dengan lebih kadar yang ditakar oleh Nabi, namanya apa? Ghulu. Subhanallah. Seperti ini agama kita para jamaah. Teliti. Tidak boleh melebihi kadar. Wa iyyakum wal ghulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah sikap ghulu, ekstrim, radikal, melampaui batas. Dan ini bisa kita lihat dalam seluruh ibadah kita. Disuruh zuhur 4, ya 4, jangan 5. Lihat sahabat, ya, ketika dia sholat subuh, selesai sholat subuh dia bangun sholat lagi, dia tanya, subuh arba'an, sholat subuh 4? Oh enggak ya Rasulullah, tadi aku belum sempat untuk sunnah fajar, maka aku lakukan sekarang. Selepas sholat Nabi SAW suruh kita 100 maksimal berzikir, jangan lebih. Minimal berapa? Pak Bos, berapa? Ini wah zikir loh asan rona. Kemal 30. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ndak ke 10. Oh, kena Ustaz dengan darat tadah dengan rojano. Baik. Jangan lebih. Ya. Jadi urusan beragama kalau sudah ada takarannya enggak boleh apa? Lebih. Ya urusan dunia saja lihat. Ya, garam kelebihan bagaimana? Pahit. Asin. Cabenya kelebihan bagaimana? Pedas. Makan berlebih-lebihan bagaimana? Ngutak. Mana kenyang nolrah. Bahkan ada waqi kenyataan rahmatullahi alaihi. Ya, saking semangatnya makan sampai masuk UGD. La ilaha illallah. Ayo urusan dunia loh para jamaah. Ya. Bensin kelebihan dari tangkinya bagaimana? Tumpah, dibuang. Subhanallah. Apalagi agama yang sudah ada kadarnya. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari Arafah, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Nabi mengingatkan, seperti ini yang kalian gunakan. Waspadai sikap ghulu, melampaui batas dalam beragama. Kenapa? Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena hancurnya, celakanya orang-orang sebelum kalian dikarenakan ghulu dalam agama, melampaui batas. Melampaui batas dalam beragama. Maka para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla,
Kalau kita berbicara masalah ghulu ini, melampaui batas ini, bukan saja pada orang Islam. Dengan hadis ini, wa iyyakum wal ghulu, wahai kaum muslimin, jangan kalian melampaui batas. Berarti apa? Ada orang-orang Islam yang punya pemikiran ekstrim, melampaui batas. Tapi ingat, orang Islam melampaui batas ada pula contohnya sebelumnya, karena Nabi mengatakan fa innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara ghulu, gara-gara melampaui batas. Orang-orang sebelum kalian. Maka Allah katakan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, melampaui batas dalam agama kalian. Al-Yahud melampaui batas. Melampaui apa? Batas. Dalam mengagungkan dan dalam mencela. Dalam mengagungkan, Uzair dikatakan apa? Anak Tuhan. Ada juga melampaui batas dalam mencela, yang mana ini tidak berhak untuk dicela. Siapa Mas De dicela sama Yahudi? Bu Amel? Nabi Isa dikatakan apa? Anak zina. Ghulu. An-Nasara juga ghulu, melampaui batas. An-Nasara ghulu. Abu Izi, apa ghulunya orang Kristen? Isa dikatakan anak Tuhan. Naik lagi, Isa dikatakan Tuhan. Ghulu. Maka tidak adil ketika orang-orang barat atau orang-orang liberal, siapapun, menuduh kalau pada kaum muslimin dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, tapi ketika agama lain yang berbuat tidak dikatakan radikal, tidak dikatakan ekstrim, tidak dikatakan teroris. Nabi yang menyatakan demikian, fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah karena ghulu dalam beragama. Ya. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita punya sikap wasatiyah? Karena ini sekarang kalimat wasatiyah ini kadang-kadang salah digunakan, salah dipakai. Tidak mengambil dari apa kata Allah dalam suratul Baqarah juz yang kedua itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu adalah ketika ikut dalil qala Allah, ketika ikut dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kelewatan, tidak ada kelebihan. Itulah sikap wasatiyah. Nah, orang sekarang memahami wasatiyah lain loh para jamaah. Apa katanya memahami wasatiyah? Dan tiang dengar sendiri ini, dipahami wasatiyah itu apa? Tidak menyalahkan orang lain. Ya. Tidak menyalahkan orang lain. Mafhum pemahaman wasatiyah ini dari mana? Wasatiyah ini kita katakan yang hak-hak, yang batil. Di antara yang batil itu sikap apa? Ekstrim, radikal, melampaui batas, ghulu. Dan anehnya yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah ini dianggap apa? Ekstrim. Subhanallah. Dari mana dasarnya? Maka ini namanya apa? Berbicara tanpa fakta, berbicara tanpa bukti. Ini tuduhan yang batil. Jadi kalau mau sikap adil dalam beragama, tidak ada kecuali caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, caranya para sahabat. Ini yang punya sikap yang adil, ini punya sikap yang moderat. Tidak melampaui batas, tidak juga
meremehkan. Baik. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, makna hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya sekaligus memperingatkan mereka jangan menambah-nambah lebih dari batasan agama. Jadi kalau kita berbicara dengan dalil ini para jamaah, yang berbuat bid'ah itu orang-orang gulu. Itulah orang-orang yang ekstrim. Kenapa? Melampaui batasan yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat ketika menjelaskan definisi bid'ah, apa kata Imam Syatibi rahimahullah? Imam Syatibi berkata, al bid'atu tariqatun mukhtara'atun fid din. Bid'ah adalah cara yang dibuat-buat dalam agama. Cara yang dibuat-buat dalam agama. Jadi kita tidak berbicara tentang urusan dunia, mikrofon. Tidak ada kaitannya ini dengan agama ini. Kenapa? Penyanyi juga pakai mikrofon, bahkan lebih mahal mikrofonnya dari kita. Kita mungkin belum kelas 1 juta, penyanyi itu jutaan harga mikrofonnya para jemaah. Ya, kalau katanya orang uang tidak bohong, mahal harganya, bagus juga kualitasnya. Kalau beli mahal ternyata kualitasnya jelek, berarti ida ketipu. Tidak ada kaitannya dengan mobil, tidak ada kaitannya dengan pesawat terbang. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan sebagaimana dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia kalian lebih tahu, lebih faham. Ketika sahabat dilarang, dikasih nasihat oleh Nabi, diberikan masukan oleh Nabi, oh enggak usah dikawin kurmanya. Kurma, pertanian apa tidak? Pertanian. Urusan agama apa dunia? Dunia. Tiba musim panen kok tidak muncul-muncul ini buah ini yang banyak. Nabi sahabat melapor, ya Rasulullah, enggak ada buahnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu. Ini urusan dunia apa agama? Dunia, mikrofon, HP, ya, apa ini, mobil, pesawat terbang, komputer, tas, ini semuanya urusan apa? Dunia. Silahkan bebas berkreasi, berinovasi, buat yang baru-baru yang bermanfaat. Ini urusan apa? Dunia. Mubah. Tapi ingat definisi para ulama. Maka ini pentingnya para jamaah mengambil definisi itu dari definisi yang benar dari ulama yang benar. Nanti kalau salah mengambil definisinya, salah pula maknanya, salah pula penerapannya. Jadi dikatakan bid'ah cara yang dibuat-buat dalam agama, dibuat-buat dalam urusan agama. Tudahi syar'iyah, mirip dengan agama, mirip. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud. Tujuan melaksanakannya berlebih-lebihan dalam ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Pahalanya supaya apa? Besar. Pahalanya supaya banyak. Nah, kalau melihat hadis ini, ya, melampaui batas, berlebih-lebihan, yang perkara bid'ah itu yang dikatakan ghulu, itulah dikatakan sikap ekstrim, melampaui batas dan kadar yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencontohkan batu, kalau lebih dari ini sikap apa? Ghulu. Nah, wakilnya kenyataannya para jamaah ya, sekarang kan sudah canggih bentuknya jamarat itu. Dulu tahun 2000-an terus ke bawah, ya, jamarat itu tempat melontar itu hanya satu tiang di tengahnya kecil, tandanya ini tempat melontar. Jadi yang pakai batu besar-besar lolos, buik gemok, bengul batur. Ada kita, saya lihat tahun berapa itu,
tahun yang banyak mati itu para jamaah, kalau salah 2000 berapa, 2002 atau 2003, 2002 kalau nggak salah. Ya. Pokoknya paling ngeri haji itu dulu Jamarat. Yang paling ngeri tanggal 10. Karena apa? Hanya satu yang kita lontar. Nah, tahun 2000 itu masih tempat masuknya batu itu setengah para jamaah. Asalnya Jamratul Aqabah itu di sana ada pohon, kemudian ada gunung sedikit, sehingga setengah baknya orang hanya bisa melontar dari sebelah kiri saja. Nah, ada orang kita, orang Indonesia, kacamatanya sudah pecah, terus apa? Otaknya bocor. Wah, ini pasti korban batu sudah ini. Maka lihat, ya, orang-orang kita yang tidak paham, batu yang besar-besar dipakai para jamaah. Kalau orang Turki, orang India, sampai sekarang ini para jamaah, kalau sudah habis batunya, apa yang di depannya yang jatuh? Sandal jatuh, kemudian apa? Sepatu jatuh, lengan jauh, setan. Iya. Jadi dikira batang itu yang jadi setan gitu loh. La ilaha illallah. Kita tidak tahu bagaimana penatarannya di rumah seperti itu. Bagaimana ditatar sama pembimbingnya. Pokoknya terakhir wahaba siarat li julu. Kenapa? Kalau di Aqabah itu zaman dulu para jamaah ya, kalau sekarang masih enak, pasti ada yang jatuh macam sudah. Kalau sepatu, sandal jangan dihitung. Bahkan manusia terasa kita injak kenyal. Ngerinya zaman dahulu tuh para jamaah. Itu memang perjuangan sudah. Lamun tua-tua sengker jendak be. Ya, sakit kayang. La ilaha illallah. Perjuangan besar di sana. Ya, ada yang keluar gemuk. Ada yang keluar luka. Kenapa? Pukulan atau lemparan setan ini. La ilaha illallah. Jadi bukan tiang jadi setan, kita jadi setan. Kenapa? Melukai saudara kita yang sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, dampaknya terasa di dunia gulu itu para jemaah. Berangkat dari batu. Apalagi mau pakai fatwa yang akibatnya ngebom. Berangkat dari batu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am bi amthali haula." Iya, seperti ini kalian gunakan. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama, melampaui batasan yang telah digariskan oleh Nabi. Itulah dikatakan apa? Ghulu. Dan ingat, masalah ghulu ini umum. Di sini disebut masalah haji, melontar. Umum. Terutama masalah akidah. Keyakinan. Rasul sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Hasanuddin, apa disebut atau apa fungsinya ketika disebut abduhu, hambanya? Nah, pelajaran telah lalu nih, apa fungsinya? Apa faedahnya ketika disebut abduhu? Apa? Patah. Hah? Dia seorang hamba, enggak boleh disembah. Abduhu wa rasuluh, rasulnya. Abu Raju, dia seorang utusan, tidak boleh didus. Sebab bukan dia yang punya omongan, dia menyampaikan kalam siapa? Kalam Allah Azza wa Jalla. Pada diri Nabi, enggak boleh mengangkat Nabi berlebih-lebihan. Seorang alim, guru, ustadz, enggak boleh diangkat berlebih-lebihan, sesuai dengan apa yang Allah berikan mereka. Karena apa? Lebih ini namanya apa? Ghulu. Baik. Demikian juga
peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan umatnya atau kepada umatnya, jangan berlebih-lebihan fil a'mal, dalam praktik ibadah. Dalam praktik ibadah. Lihat kisah Sa'id ibn al-Musayyib. Ya. Atau tidak usah Sa'id ibn al-Musayyib, faedah yang kita ambil tadi malam dalam Sahih Bukhari. Ketika Zainab salat di Masjid Nabawi, di antara tiang itu dia ikat apa? Tali. Kalau dia lagi lemah, dia ikat dirinya di tali itu supaya bisa berdiri. Nabi SAW mengatakan, lepas tali itu, katanya. Hendaklah seorang ibadah itu ketika dia semangat. Jangan paksakan diri. Sa'id bin al-Musayyib melihat ada orang yang sholat sunnah fajar lebih dari 2. Karena pikirannya apa? Kalau 2 saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi 4. Apalagi 6. Apalagi apa? 8. Nah, dari sinilah banyak kaum muslimin dalam masalah zikir ini. Masa kan kita kanggo lebih? Masa nggak boleh kita lebih, katanya 100 katanya. Kan ini amalan bagus, pepa bagus ini. Subhanallah. Ini ditegur, jangan kau lakukan seperti ini. Orang ini mengatakan, ayu'adzibanillah ala shalah. Masa Allah menyiksa aku gara-gara salat? Qala la, tidak, Allah tidak siksa engkau gara-gara engkau salat, tapi Allah siksa engkau karena engkau tidak ikut cara Nabi. Subhanallah. Cara Nabi cukup berapa? 2. Jangan lebih. Baik. Beda halnya yang memang dibebaskan untuk lebih. Mana dia? Infak, sedekah. Kalau infak sedekah silahkan lebih dia luian mau tak, lebih banyak kita dapat. Ya, itu yang sedekah yang sunnah. Adapun sedekah wajibah punya nisab. Ya, tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh, lebihnya itu sunnah, yang pas itu wajib. Baik. Jadi Nabi SAW peringatkan umatnya, tidak boleh melampaui batas secara umum dalam akidah, dalam amalan. Di antaranya juga jangan berlebihan mengagungkan orang-orang saleh yang akibatnya kita menyembah mereka, sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa sebab larangan gulu ini. Bi'annahu wassababu halakil umam. Ini sebab binasanya umat-umat terdahulu. Jadi ternyata orang dahulu itu mereka lebih dahulu gulu para jamaah daripada orang belakangan. Dan di samping itu kita mengingat sabda Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak, kita akan ikut masuk. Ya Rasulullah, Yahudi Nasranikah itu ya Rasul yang akan kita ikuti? Nabi mengatakan, qala faman, siapa lain? Saika lain lamun dia pada. Siapa yang lain? Maka ini menuntut kita hindari cara-cara orang-orang Yahudi, cara-cara orang-orang Nasrani, cara-cara orang-orang sebelum kita, supaya jangan kita kena kebinasaan, kecelakaan sebagaimana mereka kena kebinasaan dan kecelakaan. Karena ingat, al-musyarakah lahum, ikut serta dengan mereka pada sebagian cara mereka, dikhawatirkan kita akan binasa seperti mereka. Ini bahayanya apa? Tasyabbuh. Baik.
Maka Syekhul Islam rahimahullah berkata, dinullah wasat. Agama Allah ini selalu tengah-tengah. Bainal ghali wal jafi, antara orang yang gulu melampaui batas dengan orang yang mengentengkan. Dalam masalah iman, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Antara Murji'ah dengan Karramiyah. Dalam masalah amalan, apakah termasuk iman atau tidak? Ahlus Sunnah tengah-tengah antara Murji'ah dengan Khawarij. Dalam masalah mensikapi sahabat, Ahlus Sunnah tengah-tengah antara Rafidhah ya dengan Nawasib. Dalam masalah asma wa sifat, Ahlus Sunnah tengah-tengah antara Al-Musyabbihah dengan Al-Mu'attilah, yang menyerupakan Allah dengan Al-Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dalam masalah qadar, takdir, Ahlus Sunnah tengah-tengah antara Jabriyah dengan Qadariyah. Maka Syekhul Islam berkata, Ahlus Sunnati wasatun bainal firaqi kama anna ahlal islami wasatun bainal milali. Ahlus Sunnah itu tengah-tengah di antara sekte-sekte Islam yang ada. Sebagaimana orang Islam, dia berada di tengah-tengah di antara agama-agama yang ada. Maka lihat dalam masalah agama, Yahudi mengatakan Nabi Isa itu apa? Anak zina. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Sebaliknya, An-Nasara berkata bahwasanya Isa itu kalau nggak ada bapaknya berarti apa? Allah yang jadi bapaknya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Nabi Isa dijadikan apa? Tuhan anak. Atau sebelumnya anak Tuhan. Islam di tengah-tengahnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Isa itu hambanya. Hamba berarti dia bukan apa? Bukan Tuhan. Wa rasuluh, dia utusan, bukan pula dia itu anak zina dan yang lainnya. Islam yang tengah-tengah para jamaah. Tayyib. Kemudian apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini dulu? Yang pertama, an-nahyu 'anil ghulu wa bayanu su'aqibati. Hadis ini larangan sikap ghulu, berlebihan. Namanya ide ini girang de berlebihan, saking semangat de nyimak pedem ida. Arak kau ambil nang ini. Hasan, ndek ambil nang ke. Oh ndak ke. Baik. Larangan sikap ghulu dan buruknya akibat dari ghulu, al-halak, kebinasaan. Yang kedua, al-i'tibaru biman sabaqana minal umam. Ambillah pelajaran dari umat-umat sebelum kita para jamaah. Ambil pelajaran supaya kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Maka Nabi SAW bersabda, la yaldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain atau marratain. Tidak boleh orang beriman jatuh dalam satu lubang berapa kali? 2 kali, enggak boleh 2 kali. Maka juga dikatakan oleh orang-orang Arab, ya, as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wa lam yuta'adh bihi. Orang yang bahagia itu menjadikan orang lain jadi pelajaran, jangan dia dijadikan pelajaran. Itu orang bahagia, orang lain jadi pelajaran. Cukup mereka sudah, jangan kita. Yang ketiga, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa bu'dihim anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat giat, sangat-sangat semangat berusaha supaya umatnya selamat dari syirik, selamat dari sarana-sarana syirik, jauh dari syirik.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dibuatkan babu himayatul Mustafa janabat tauhid. Bab Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid, tidak dibiarkan umat ini jatuh dalam kesyirikan maupun sarana-sarana kesyirikan. Maka lihat, ada yang memuji Nabi, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Ya Rasulullah, engkau sayyid kami, anak sayyid kami, engkau orang yang terbaik di antara kami, anak yang paling baik, anak orang yang terbaik di antara kami. Nabi mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkan kata-kata yang biasa saja. Jangan sampai kalian digiring dan diseret dan ganggu oleh syaitan. Baik. Jadi Nabi siang dan malam berusaha bagaimana kita ini jauh dari syirik para jamaah. Jadi bukan Nabi yang menjajakan syirik, ndek nama ita si jari guru nejak ida syirik, ngumbe angkuna beitam yang ida azimat. Tentu apa ndek? Ne azimat lengan tuan nengka jana. Ia mahal laran tuan guru ini para jamaah. Saya yang dazimat, no, ara tu gila ini, no. Astaga, bapak ada apa gilandang kan dengan? Tapi dari mana nih? Ini orang alim ini katanya. Pasti apa? Wah, ini azimat kelas berat. Ya, ini bahaya nih para jamaah. Maka itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita. Baik, dan itu sifat dai. Sifat dai itu jangan dia yang berbuat syirik, baru cocok jadi dai. Kalau enggak nanti jadi daki nanti. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah. Ini pentingnya para jamaah. Jadi jangan sampai kita mengajak kepada kelompok, jangan sampai kita mengajak kepada organisasi, jangan sampai kita mengajak kepada yayasan, tapi ajak manusia ini kepada Allah, kepada tauhid. Dan jangan ajak juga manusia ini kepada kita, anti narak milen ita. Tentu pandai ini. Ya. Tegahna musimna mulai tengah ngaji terus ndi. Jera musimna? Jera wah. La ilaha illallah, berat. Maka Allah mengatakan, ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, mengajak manusia ini kepada agama Allah, mengajak manusia ini kepada tauhid. Ad'u ila Allah. Ya, maka apa? Ayo masuk ke sunnah ini, ikuti sunnah ini, bukan masuk yayasan as-sunnah. Ikuti sunnah. Sebab apa? Diibaratkan oleh para ulama kita, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang naik selamat, wa man takhallafa anha gharik. Yang tidak naik ketelap, tenggelam. La ilaha illallah. Lanjutkan ayatnya. Ad'u ilallah ala basirah, mengajak kepada agama Allah dengan ilmu. Ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Nabi mengajak kepada Allah, pengikut Nabi mengajak kepada Allah, Nabi dengan ilmu dia mengajak kepada Allah, yang ikut Nabi mengajak pun harus menggunakan ilmu. Lalu akhir ayat mengatakan, wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang yang syirik. Nah sekarang ya, kalau yang ngajak kita berbuat syirik ini nggak cocok kita ikuti. Dong nanti dia akan ngajak kita kepada apa? Syirik pula.
Nabi Ibrahim Allah katakan, ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah qudwah, contoh. Qanitan ay mudawiman ala taati, terus menerus taat. Hanifan, condong kepada tauhid. Wa lam yaku minal musyrikin, bukan termasuk orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Faedah berikutnya, al-hathu 'ala al-i'tidal fil ibadati wa ghairiha baina janibai al-ifrat wa at-tafrid. Anjuran untuk bersikap i'tidal, tengah-tengah, berdiri di atas dalil dalam ibadah. Jangan berlebihan, jangan juga meremehkan atau mengentengkan. Ingat, siapa yang berjalan di atas dalil enggak boleh dan tidak bisa dikatakan orang melampaui, enggak boleh dan enggak bisa dikatakan orang keras. Lah lantas kalau yang ikut dalil dikatakan keras, yang mana yang tidak keras? Coba julusin B kan? Kalau orang yang ikut dalil dikatakan ekstrim, orang yang ikut dalil dikatakan radikal, orang yang ikut Nabi SAW dikatakan ya orang keras. Terus maunya yang bagaimana? Maunya yang bagaimana terus? Kita mau beragama sesuai dengan selera kita. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum, jikalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ya, jikalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ikut hawa nafsu, maka orang yang ikut hawa nafsu ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat, diantaranya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada manusia yang paling sesat selain dari yang mengikuti hawa nafsunya, kemauannya. Taib. Faedah berikutnya, annal ghuluwa fis salihin sababun lil wuqu'i fis syirik. Sikap gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap orang saleh, ini sebab orang jatuh dalam syirik. Maka dahulu para jamaah, banyak sikap-sikap kita yang gulu. Di antaranya apa? Ya, apa kata orang alim pasti benar. Tidak ada orang alim mengajar kita salah. Ini mah salah ini. Kemudian apa? Akhirnya tabarruk, yang bid'ah kita, bekas minumnya kita ambil, bekas makannya kita ambil, ya, dan kita anggap al ulama warathatul anbiya, ulama ini pewaris nabi. Ya, salah petokolnya dalil ini. Dalilnya benar, tapi pendalilannya yang tidak benar. Jadi kita katakan para hadirin, orang alim wajib dihormati. Bahkan sampai Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil. Maka ini penting para jamaah, kita sayangi yang lebih muda dari kita. Walam yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang lebih tua. Walam ya'lam li'alimina haqqahu, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu haknya orang-orang berilmu. Mana haknya orang berilmu? Wal fadl, dalam majlis dahulukan dia, ada haknya. Ketika datang misalkan diundang, tuan rumah mendahulukan dia, ada haknya. Nanti dari yang alim ini atau yang yang dihormati ini, dia akan memberikan sebagaimana pengajian dalam Riyadhus Shalihin, mulai dari kanannya dia. Wahakadha. Jadi bukanlah bentuk
memuliakan orang alim itu sampai sikap melampaui batas. Jabat tangan, boleh cium tangannya? Boleh para jamaah, boleh cium tangan orang alim. Tapi jangan ada sikap gulu apa meyakini di tangannya ada barokah. Akhirnya apa? Bukan cium belakang saja, depan belakang. Bukan di muka saja, taruh di kepala lagi. Bolak balik. Lama-lama nanti kepalanya ditanda tangani. Kalah pemain bola, tanda tangan di baju. La ilaha illallah. Rasul punya stempel loh para jamaah. Karena raja-raja dikirimi surat untuk dakwah Islam, mereka nggak nerima kecuali ada stem. Tapi nggak ada Rasulnya tempel otak sahabat. Abu Bakar ketik. Umar nianing. Nggak ada. Nggak ada pula Abu Bakar. Ini bekasku ya, ambil dia. Meskipun iya, sahabat punya sikap diambil bekasnya, Nabi membiarkan. Sunnah takririyah. Tapi nggak ada Nabi mengatakan, nih orotku nih becat nih, ongka ganta menga ganta. Ingat, bekasnya Nabi boleh tabaruk para jamaah, boleh. Maka lihat, sahabat nggak ada membiarkan bekas Nabi itu jatuh ke tanah. Tapi dalam satu riwayat, Nabi ketika datang orang Bahrain utusan itu, dia bekas sudutnya dikejar oleh para sahabat. Maukah engkau yang aku tunjuki yang lebih baik? Loh, kenapa engkau lakukan? Kami cinta engkau ya Rasulullah. Maukah aku tunjuki dengan yang lebih baik, kata Nabi SAW. Apa itu? Engkau ikuti apa yang aku lakukan, itu yang lebih baik. Jadi ingat, boleh bertabaruk dengan bekasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditakrir, dibiarkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kembali kepada jabat tangan. Jabat tangan orang alim, cium tangannya boleh loh para jamaah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dicium tangannya oleh Anas. Ya, tidak ada masalah, jaiz. Ya, tapi jangan ada keyakinan di sini ada setrum yang mengakibatkan ilmu bisa berpindah transfer, langsung pegang kepala langsung nyet. Lah, kalau ada, senang kita para jamaah, habis ilmunya Imam Bukhari kita dapatkan semua. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu bisa didapatkan dengan apa bela? Nah, husnul adab, baik adab terhadap guru, itu yang mendatangkan keberkahan dari Allah, bukan sikap yang melampaui batas. Bagaimana kalau kita megangkan guru kita sandal? Boleh, nggak ada masalah, itu adab. Bahkan lihat bagaimana adab yang diajarkan ya oleh sang khalifah atau menegur al-Imam al-Asma'i ketika anaknya diajar, anaknya khalifah diajar oleh ulama para jamaah, dikirim anaknya kepada orang alim. Bagaimana? Anaknya khalifah menuangi gurunya air wudu. Karena zamannya bukan zaman now para jamaah, pakai keran, pakai ceret. Ya, dituangi gurunya. Dilihat dari jauh sama khalifahnya atau gubernur ini. Setelah itu ditegur, imam katanya, aku kirim anakku supaya engkau ajar dia ilmu dan adab. Coba engkau suruh dia tangannya sebelah yang nuangin air, tangan sebelah menggosok anggota wudukmu katanya. Hakadha. Ini boleh, tidak ada masalah para jamaah. Ya, hukumnya jaiz, hukumnya boleh yang seperti ini. Ya, tapi untuk kita ini bekas kita minum, tidak ada. Tidak ada barokahnya, nggak ada. Bekas kita makan, tidak ada barokahnya, denara. Sajak-sajak bila luiang nagiang ya Ustaz tuh mana. Molah kita merebutang nebareh. Tidak ada kalau kita di para jamaah. Ya, tidak ada. Keberkahan itu ada pada ilmu Al-Quran was Sunnah itu. Ketika kita amalkan ilmu Al-Quran was Sunnah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itulah yang barokah. Ya, adapun badan bekas hanya ada pada diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, syiddatu khaufihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wat tahdhiru anhu. Ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dahsyat terhadap syirik.
Dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dahsyat terhadap syirik. Bagaimana tidak? Bapaknya beliau sendiri takut kepada syirik. Nabi Ibrahim. Ya. Sampai Nabi mengatakan ana ibnu dzabihain. Ya. Yang mana aku ini anak dari yang dua akan disembelih. Siapa? Abdullah atau sebelumnya Ismail. Ismail ibn siapa? Ibn Ibrahim. Dalam Islam namanya kakek itu semuanya bapak. Ya, bapak. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat takut kepada syirik. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah keturunanku dari menyembah berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut sampai waktu musim haji. Kesempatan emas digunakan oleh Nabi. Hei sahabatku, gunakan melontar seperti ini ya. Jangan berlebihan, karena orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara mereka berlebih-lebihan. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Islam memerangi yang namanya sikap apa? Gulu, ekstrim, radikal, dan itu bukan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan al-wasatiyah, sikap adil, sikap moderat yang dibangun atas dalil al-kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Di sini ada beberapa pertanyaan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman lulusan universitas dan jurusan favorit. Saya ingin mengalahkan mereka dalam perkara agama. Saya bertekad untuk lebih baik dalam agama dari mereka. Apakah niat saya ini baik? Disebutkan oleh para ulama kita, man nafasaka fi umurid dunya fanafishu fi umuril akhirah. Siapa yang membalapmu dalam urusan dunia, balaplah dia dengan urusan agama, urusan akhirat. Sebab kalau dunia enggak ada ujungnya para jamaah. Dan akibatnya kalau urusan dunia kita akan tanafasuha, kalian akan berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakathum, akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Satu riwayat, fatulhihakum, akan menjadikan kalian lalai sebagaimana dunia ini menjadikan orang-orang terdahulu lalai. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara kita mengajak ibu dan bapak kita, keluarga kita untuk bisa ikut ajaran sunnah ini? Karena lingkungan kami masih baru-baru mengenal ajaran sunnah. Kita belajar dulu insyaAllah. Karena apa? Ilmu ini butuh waktu yang panjang, wa tulu zaman, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, maka kalau kita punya ilmu, insyaAllah kita tahu bagaimana cara mendakwahinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan, apa hukum kita mendownload kitab-kitab ulama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Seperti tafsir Tabari, kemudian Al-Mughni, kita pakai belajar sendiri karena keterbatasan dana. Kita katakan kalau ditaruh di PDF, berarti ini hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Nah, kitab yang tidak mau dibagi gratis cuma-cuma, maka apa? Tidak diperbolehkan untuk taswir, mengkopinya dimasukkan ke dalam PDF. Kalau sudah masuk PDF, ini bisa di-download seperti dalam telepon pintar ini, berarti ini tidak ada masalah, hukumnya boleh. Semua boleh memanfaatkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk berlebih-lebihan dalam agama ketika kita lewat di depan orang tua kemudian melakukan permisi dengan cara sedikit membungkukkan badan? Tidak perlu membungkukkan badan, cukup ucapkan permisi. Bahasan tabi. Ya. Tapi keadaan memaksa kita, misalkan kita harus buka pundaknya, berarti apa? Ini bukan kita sengaja menunduk. Tidak ada masalah yang seperti ini, jaiz, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pisahap, apa dia kata orang? Be ya? Arak ke ya? Ka, becat. Tentang ihsan. Baik, pertama, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, mendorong kita baik dalam beribadah.
Karena kita melihat Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau tidak maka yakinlah pasti Allah melihatmu. Nah, tapi kalau ini maksud ihsan, berbuat baik kepada Allah, maka tauhidkan Allah, jangan lakukan kesyirikan. Laksanakan ketaatan kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Berbuat baik kepada para malaikat, bagaimana caranya? Jangan lakukan hal-hal yang dibenci oleh malaikat. Mana diantaranya? Buang angin di masjid, jangan. Ngentut. Mana juga memakan bawang merah, bawang putih mentah. Maka Nabi SAW ketika disuguhkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum Nabi buat rumah, dia tinggal di rumahnya Abu Ayyub di lantai atas, disiapkan bawang putih mentah. Setiap selesai, Abu Ayyub lihat, kok enggak dimakan-makan ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu tersakiti apa yang menyakiti anak Adam. Berarti apa? Bau busuk. Nah, pelunggu sami si masih ngamalang tembakau. Hara masih ngamalang ke? La ilaha illallah. Arak masih jadi pengedar dah ke? Biaran pengedar bener sih berjual toko no. Iya, karena pengedar ino. Luwe banyak katanya. Bau apa tidak? Bau? Oh, sengeh rokok nengka kana. Yang sengeh itu, yang wangi itu hanya cengkehnya. Sisanya busuk semua. Lihat itu perusahaan rokok Amerika. Ada salah satu perusahaannya, ternyata pegawainya semuanya tidak ada yang merokok. Loh, kenapa? Ternyata dari isi ya rokok itu adalah kotoran hewan. Ya. Nah, kita mungkin tidak pakai kotoran, tapi apa? Tembakau nih baunya luar biasa. Lintah aja mati para jamaah. Kani dan dia mati-matiin deh. Loh, lintah itu keras para jamaah. Kena tembakau langsung keras. Apa juga teke, toke itu kasih tembakau langsung kocok dia. Keras dia. Ya. Apalagi tuna. Ya, sidat. Yang susah-susah keluar dalam air itu kasih aja 1 tumpi, 2 tumpi dia. Enggak lama keluar sudah dia. Ida jala ila lopi loras tumpi oh buwe. Iya, mula kuat manusia ini. Syukuri para jamaah nikmat Allah yang kuat ini, jangan dirusak. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jatuh talak kalau seorang suami mengatakan ule be tipak balen inak bi jauh pepan bi lagu ndak jauh anakku, tapi istri pulang tanpa membawa anak, apakah itu sudah jatuh talak? Mohon penjelasannya. La ilaha illallah. Jadi dia katakan pulang ke rumah ibumu ya, asal jangan bawa anakmu. Apakah jatuh? Ya kalau niatnya menjatuhkan, jatuh. Meskipun kita katakan pulang ini bukan lafaz talak yang sharih, bukan lafaz talak yang jelas. Ya, sama seperti apa? Mana istrinya? Mbe sini nak, lanjerangku le balikah. Jerangku katanya. Ya, bisa artinya jerangku aku talak, bisa artinya tidak dibawa. Ini kan lafaz yang muhtamal, ada kemungkinan dan ini bukan lafaz jelas menunjukkan apa talak. Maka niatnya apa? Kalau niatnya talak, jatuh talak. Hati-hati para jamaah. Nabi bersabda, "Thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid." Ada 3 perkara ya, jidduhun najid. Kalau dia sungguh-sungguh mengucapkannya, jatuh dan terjadi.
Jadi kalau dia sungguh-sungguh, maka sungguhan. Wa hazluhun najid, kalau dia main-main, sungguhan juga. At-talaq wan nikah war raj'ah. Talak, nikah, rujuk. Ya, maka istilah dulu P3NTCR katanya. Nah, nikah, talak, cerai. Ya, rujuk. Nah, 3 ini para jamaah, nikah, talak, rujuk, ini tidak bisa main-main. Main-main beneran. Apalagi beneran. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo umumkan.